Haleluya. Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Roh Kudus ambil alih ibadah hari ini di dalam nama Yesus. Tuhan berkati seluruh umat-Mu. Biarlah hari ini Tuhan memberikan kami hati yang baru, agar kami menjadikan Tuhan sepanjang tahun ini hanya Engkau Tuhan, satu-satunya pertolongan, satu-satunya penyembuh, satu-satunya penyedia, satu-satunya yang meninggikan kami, satu-satunya yang bebaskan kami, satu-satunya yang menyelamatkan kami. Tuhan terima kasih. Urapi hamba-Mu, biarlah hanya firman yang boleh dibagikan, tidak yang lain. Tuhan, ulurkan tangan-Mu dari sorga, agar sepanjang tahun ini banyak mujizat yang terjadi di antara umat-Mu, agar umat-Mu yang sedang berdoa untuk keturunan ilahi mujizat terjadi, agar umat-Mu yang sedang berdoa untuk pasangan hidup mujizat terjadi, agar umat-Mu yang sedang berdoa untuk pembebasan hutang mujizat terjadi, agar umat yang sedang berdoa untuk pemulihan rumah tangga, pemulihan pernikahan mujizat terjadi, agar setiap umat-Mu Tuhan yang sedang berdoa untuk pemulihan kesehatan mujizat terjadi, sehingga umat-Mu berjalan di dalam kesehatan ilahi. Tuhan terima kasih. Roh Kudus ambil alih pemberitaan firman hari ini, biarlah hanya Tuhan Yesus yang ditinggikan, Tuhan Yesus yang dimuliakan. Kami menolak mematahkan semua pekerjaan si jahat, pekerjaan iblis, pekerjaan kegelapan yang mencoba mengganggu pemberitaan firman hari ini. Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi istri hamba-Mu, urapi kami semuanya. Nyatakan kemuliaan-Mu dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin, amin. Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudaraku, tahun 2022 adalah tahun the year of supernatural, di mana kau dan saya gereja Tuhan akan mengalami ada banyak hal-hal yang ajaib, ada banyak hal-hal yang ajaib, ada banyak hal-hal yang dahsyat, ada banyak hal-hal yang luar biasa akan terjadi bagi setiap saya dan saudara yang percaya kepada Tuhan. Karena Roma 3:23 berkata bahwa dosa membuat manusia kehilangan kemuliaan Tuhan, tetapi kepercayaan Yohanes pasal 11 membuat manusia akan melihat kemuliaan Tuhan. Gereja Tuhan, waktu Anda percaya, engkau akan melihat kebesaran Tuhan. Waktu engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Waktu engkau percaya, engkau akan melihat perbuatan besar Tuhan. Saudaraku, lihat Alkitab saudara dalam Yesaya 31 ayat yang pertama. Haleluya. Yesaya 31 ayat yang pertama. Yesaya 31 ayat 1, Tuhanlah penolong yang satu-satunya. Tuhan itu penolong satu-satunya. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan. Yang mengandalkan kuda-kuda. Yang mengandalkan kuda-kuda. Yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak. Yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak. Dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya. Dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya. Tetapi tidak memandang kepada Yang Maha Kudus Allah Israel. Tetapi tidak memandang kepada Yang Maha Kudus Allah Israel. Dan tidak mencari Tuhan. Dan tidak mencari Tuhan. Poin yang pertama, gereja Tuhan. Saudaraku, Tuhan mau di sepanjang tahun ini, Bapak, Ibu, dan saya hanya memandang kepada Tuhan yang Maha Kudus. Hanya mencari Dia. Saudaraku, gereja Tuhan, jangan tergoda, jangan terpancing. Saudaraku, untuk engkau dan saya, gereja Tuhan, berharap kepada manusia, berharap kepada para bangsawan. Sebab ingat, ada 3 dosa yang dibenci Tuhan dalam Yeremia 17 ayat yang kelima. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya, terkutuk orang yang hatinya menjauh dari Tuhan, dan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yeremia 17 ayat yang kelima. Ada 3 mengapa orang, saudaraku, haleluya, mengalami kegagalan dalam hidupnya. Yeremia 17 ayat yang kelima. Haleluya. Yeremia 17 ayat 5. Amin. Beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Gereja Tuhan, saya sudah khotbahkan berkali-kali bahwa Amsal 3 yang kelima. Bersandar kepada pengertian sendiri adalah penghalang mengapa banyak orang tidak bisa mengalami mujizat Tuhan. Orang-orang di Nazaret tidak bisa mengalami mujizat Tuhan. Mengapa? Karena mereka bersandar kepada pengertian diri mereka sendiri. Haleluya, haleluya. Seorang ajudan raja dalam kitab 2 Raja-Raja tidak bisa melihat mujizat. Mengapa? Karena bersandar kepada pengertian diri sendiri, bersandar kepada kekuatan. Tuhan mau gereja Tuhan, haleluya, di awal tahun ini, biarlah engkau dan saya gereja Tuhan hanya memandang kepada Allah yang Maha Kudus, kepada Allah yang besar, bukan kepada yang lain. Mengapa? Karena Yesaya 31 ayat yang ketiga. Saudaraku, jangan berharap kepada manusia. Yesaya 31 ayat yang ketiga. Haleluya. Supaya engkau dan saya tetap kuat, tetap kokoh, tidak tergelincir.
Yesaya 31 ayat yang ketiga. Yesaya 31 ayat 3, sebab orang Mesir adalah manusia bukan Allah. Alkitab berkata orang Mesir itu manusia bukan Allah. Dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah bukan roh yang berkuasa. Kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, Apabila Tuhan itu mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu. Alkitab berkata tergelincirlah yang membantu dan tergelincir juga yang dibantu. Gereja Tuhan, Tuhan mau hari ini engkau dan saya perjalanan saudara tetap kuat, tetap berhasil, tetap beruntung. Karena itu gereja Tuhan jangan mengandalkan Mesir, jangan mengandalkan manusia, jangan mengandalkan para bangsawan. Itulah sebabnya Alkitab berkata gereja Tuhan, haleluya, haleluya. Engkau dan saya biarlah hanya berharap kepada Tuhan, hanya meminta pertolongan kepada Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Sebab Alkitab berkata dalam haleluya, dalam Pengkhotbah pasal 9, haleluya, ayat 11. Saudaraku, bahwa keberhasilan, bahwa kemenangan bukan ditentukan seberapa kuat atau seberapa cepat kita. Tetapi keberhasilan, kemenangan tergantung kepada kemurahan Tuhan. Pengkhotbah 9 ayat 11. Pengkhotbah 9 ayat 11. Amin. Lagi aku melihat di bawah matahari, Lagi aku melihat di bawah matahari, bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, kemenangan perlombaan bukan kepada yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, keunggulan perjuangan bukan kepada orang yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, kekayaan bukan untuk orang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Gereja Tuhan, perhatikan. Bukan kepada yang kuat, bukan kepada yang cepat, tetapi kepada mereka yang menerima kemurahan Tuhan, tetapi kepada mereka yang menerima perkenanan Tuhan. Saudaraku, umat yang sangat diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Itulah sebabnya Roma pasal 9 ayat 16, engkau dan saya sangat membutuhkan kemurahan Tuhan di sepanjang tahun ini. Saudaraku, Roma 9 ayat 16. Roma 9 ayat 16. Amin. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang. Jadi hal itu tidak tergantung kepada usaha orang atau kehendak orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Tetapi kepada kemurahan hati Tuhan. Saudaraku, Pengkhotbah 9 ayat 11, bahwa orang kuat, orang cepat, bukan yang menerima kemenangan. Dan Roma 9 ayat 16 berkata, itu tidak tergantung kepada usaha manusia, kehendak manusia, tetapi tergantung kepada kemurahan hati Allah. Saudaraku, ini poin yang kedua. Yang pertama, gereja Tuhan, Tuhan satu-satunya penolong. Tuhan mau engkau dan saya di sepanjang tahun ini hanya memandang kepada Allah yang Maha Kudus. Tidak berharap kepada manusia, tidak berharap kepada para bangsawan. Jangan mengandalkan Mesir, jangan mengandalkan kuda-kudanya, jangan mengandalkan keretanya, tetapi murni hanya berharap kepada Tuhan. Yang pertama, yang kedua. Gereja Tuhan, biarlah sepanjang bulan ini engkau dan saya, saudaraku, mengharapkan kemurahan hati Tuhan. Ingat gereja Tuhan, ada orang yang bekerja 12 jam dari pagi sampai sore, upahnya 1 dinar. Tetapi ada orang yang bekerja hanya 1 jam. Dia baru bergabung jam 5 sore. Tetapi waktu dia menerima upah, dia mendapatkan upah 1 dinar. Sampai orang yang bekerja lebih lama 12 jam menjadi bersungut-sungut, menjadi marah dan berkata, mengapa engkau menyamakan kami dengan dia? Kami bekerja dari pagi upahnya 1 dinar. Mengapa? Sementara dia bekerja hanya 1 jam tetapi dia mendapatkan upah yang sama. Saudaraku, Tuhan itu berkata, mengapa engkau marah karena aku murah hati? Bukankah aku berkuasa, bebas untuk memberikan hartaku, memberikan apa yang ada padaku kepada siapa aku berkenan? Gereja Tuhan, biarlah di sepanjang tahun ini, umat yang diberkati Tuhan, jangan andalkan kekuatanmu. Jangan andalkan saudaraku manusia. Ulang lagi Bu Belinda. Haleluya, Pengkhotbah 9 ayat 11. Saudaraku, renungkan ayat ini. Haleluya, Pengkhotbah pasal 9 ayat 11. Haleluya. Pengkhotbah 9 ayat 11. Amin. Lagi aku melihat di bawah matahari. Lagi aku melihat di bawah matahari. Bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Bahwa kemenangan perlombaan itu bukan kepada yang cepat. Dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Keunggulan perjuangan bukan kepada yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Kekayaan bukan kepada yang cerdas. Dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Tetapi kepada siapa? Kepada orang yang menerima kemurahan hati Tuhan. Ulang lagi Roma 9 ayat 16. Kepada orang yang menerima kemurahan hati Tuhan. Roma 9 ayat 16. Roma 9 ayat 16. Amin.
Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, Haleluya, amin. tapi kepada kemurahan hati Allah. Kepada kemurahan hati Allah. Amin. Saudaraku, maka di dalam Alkitab ada Daud yang menerima kemurahan hati Tuhan. Dalam Mazmur 89 ayat 20. Saya berdoa gereja Tuhan, engkau dan saya adalah orang-orang yang menerima kemurahan hati Tuhan di sepanjang tahun 2022 ini. Mazmur 89 ayat yang ke-20. Mazmur 89 ayat 20. Amin. Pernah engkau berbicara dalam penglihatan kepada orang-orang yang kau kasihi katamu. Ada orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan dan Tuhan berkata, Telah kutaruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan. telah kutaruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan. Telah kutinggikan seorang pilihan dari antara bangsa itu. Telah kutinggikan seorang pilihan di antara para bangsa itu. Aku telah mendapat Daud hambaku. Saudaraku, ada Daud yang mendapatkan kemurahan Tuhan. Aku telah mendapatkan Daud hambaku. Aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Saudaraku, bagaimana Daud diurapi Tuhan dengan minyak yang kudus. Lanjutkan. Maka tanganku tetap dengan dia. Maka tanganku tetap dengan Daud. Bahkan lenganku meneguhkan dia. Bahkan lenganku meneguhkan dia. Musuh tidak akan menyergapnya. Gereja Tuhan, musuh tidak akan menyergap orang yang menerima kemurahan Tuhan. Amin. Dan orang curang tidak akan menindasnya. Orang yang menerima kemurahan Tuhan, saudaraku, akan dijauhkan dari orang-orang yang jahat, dari orang-orang yang menindas. Amin. Aku akan menghancurkan lawannya dari hadapannya. Alkitab berkata Tuhan akan menghancurkan lawan orang-orang yang menerima kemurahan dari Tuhan. Amin. Dan orang-orang yang membencinya akan kubunuh. Alkitab berkata orang-orang yang membencinya akan kubunuh. Lanjutkan terus. Kesetiaanku dan kasihku menyertai dia. Berapa banyak saudara percaya ada kesetiaan Tuhan, ada kasih setia Tuhan yang menyertai Anda dan saya di sepanjang tahun 2022 ini. Amin. Dan oleh karena namaku tanduknya akan meninggi. Dan oleh karena namaku tanduknya akan meninggi. Lanjutkan terus. Aku akan membuat tangannya menguasai laut. Alkitab berkata bagaimana kelimpahan datang kepada Daud. Aku akan membuat tangannya menguasai laut. Dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai. Dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai. Ini bicara kelimpahan. Haleluya. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakku engkau. Dia pun akan berseru kepada Bapakku, Bapakku engkau. Allahku dan gunung batu keselamatanku. Allahku dan gunung batu keselamatanku. Aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung. Aku pun akan mengangkat dia menjadi anak sulung. Menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja bumi. Menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja di bumi. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Maka genaplah firman Tuhan dalam Ulangan 28 ayat 13. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Bagaimana Daud, saudaraku, orang yang menerima kemurahan hati Tuhan. Itulah sebabnya dalam Mazmur 146, waktu engkau dan saya menjadikan Tuhan satu-satunya penolong, maka hidupmu akan berbahagia. Saya ulangi, waktu engkau dan saya menjadikan Tuhan itu satu-satunya pertolongan kita, maka engkau akan melihat hidupmu akan berbahagia di sepanjang tahun ini. Mazmur 146, haleluya, ayat yang ketiga, haleluya. Mazmur 146 ayat 3. Amin. Janganlah percaya kepada para bangsawan. Gereja Tuhan, jangan percaya kepada para bangsawan. Kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Jangan percaya kepada anak manusia yang tidak bisa memberi keselamatan. Tetapi perhatikan ayat yang kelimanya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Yang harapannya hanya kepada Tuhan Allahnya. Dan yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Gereja Tuhan, Tuhan mau hari ini ambil komitmen Tuhan sepanjang tahun ini. Tidak ada yang lain. Tuhan itu satu-satunya penolong, satu-satunya penyembuh, satu-satunya penyedia, satu-satunya yang meninggikan, satu-satunya. Tidak yang lain. Haleluya. Maka Anda lihat ayat yang ke-7. Haleluya. Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Tuhan itu adalah Tuhan yang menyertai. Ayat yang ke-7. Mazmur 146 ayat 7. Mazmur 146 ayat 7. Amin. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas. Gereja Tuhan sebagai penolong, dia memberi keadilan kepada orang-orang yang diperas. Yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Sebagai penolong, Tuhan itu memberikan roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan itu bebaskan orang-orang yang terkurung. Perhatikan gereja Tuhan. Waktu ada 4.000 orang laki-laki yang sedang kelaparan, Tuhan Yesus berkata, aku tidak mau mereka pingsan di jalan. Tuhan Yesus berkata, apa yang ada padamu hanya 7 roti. Dengan 7 roti, Yesus buat mujizat supaya 4.000 laki-laki tidak mengalami kelaparan. Karena Tuhan itu adalah Tuhan penyedia roti-roti. Tuhan penyedia roti bagi orang yang lapar. Gereja Tuhan, umat yang berkati Tuhan. Anda lihat saudaraku, ada orang yang diikat oleh legion. Ribuan setan mengikat dia. Tuhan bebaskan dia. Ini membuktikan bahwa Tuhan itu adalah sumber pertolongan. Dia sumber pertolongan bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Perhatikan ayat yang ke-8. Saudaraku, bahkan tahun ini Tuhan yang
mengangkat hidup saudara, membalikkan keadaan saudara, sehingga engkau tidak lagi berjalan dengan kepala tertunduk, tetapi Tuhan itu akan membuat engkau dan saya berjalan dengan kepala yang tegak. Mazmur 146 ayat yang ke-8. Haleluya. Mazmur 146 ayat 8. Amin. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan itu membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan itu menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan itu mengasihi orang-orang yang benar. Gereja Tuhan, Hana kepalanya tertunduk. Mengapa? Karena madunya penina selalu menyakitinya, karena madunya anaknya banyak, sementara Hana rahimnya tertutup. Tapi Anda lihat bagaimana Tuhan menolong Hana. Bagaimana firman Tuhan datang kepada Hana dan berkata, pergilah, Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Maka Alkitab berkata, berbahagialah orang yang menjadikan Allah Yakub itu adalah pertolongannya. Ulangi lagi, Mazmur 146 ayat yang ke-5. Saudaraku, jadikan Tuhan satu-satunya penolong saudara di sepanjang tahun ini. Mazmur 146 ayat yang ke-5. Mazmur 146 ayat 5. Amin. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Berbahagialah orang yang menjadikan Allah Yakub itu sebagai penolong. Yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Yang harapannya hanya kepada Tuhan Allahnya. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, waktu engkau dan saya menjadikan Dia penolong, gereja Tuhan, dimanapun Anda dan saya berada, berkat Tuhan akan mengalir dengan dahsyat dan luar biasa. Saudaraku, dalam Mazmur 121 ayat 1, haleluya, kakimu tidak akan goyah waktu Tuhan menyertai engkau dengan dahsyat dan luar biasa. Mazmur 121 dimulai dari ayat yang pertama. Mazmur 121 ayat 1, haleluya. Mazmur 121 ayat 1. Amin. Tuhan penjaga Israel. Tuhan itu penjaga Israel. Nyanyian ziarah. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Gereja Tuhan, ada seorang ibu kemarin bersaksi, saudaraku, haleluya, melalui WA. Dia bilang, Pak Pendeta, saya mengalami menstruasi yang tidak wajar. Dalam 1 tahun, saudaraku, dia hanya 3 kali menstruasi. Bahkan kalau dia menstruasi, dia bisa sampai 18 hari. Itu sangat menyiksa dia. Dia mengalami pendarahan yang hebat selama 18 hari. Dan saudaraku, waktu dia cek, ternyata ada tumor. Tetapi gereja Tuhan, di dalam doa fajar, bagaimana ibu ini hanya memandang kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu sanggup menyembuhkan dia dengan dahsyat dan luar biasa. Saudaraku, ibadah doa fajar disertai dengan air mata. Bagaimana dia menangis, minta pertolongan Tuhan. Tuhan sembuhkan, Tuhan bebaskan dia. Hanya Tuhan satu-satunya pertolongan. Saudaraku, apa yang terjadi? Saudaraku, dia bersaksi, tiba-tiba mujizat itu terjadi. Ada gumpalan darah keluar. Dan saudaraku, seketika orang ini dibebaskan, disembuhkan. Saudaraku, bertahun-tahun dia mengalami penderitaan yang hebat, tetapi Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan dengan dahsyat dan luar biasa. Saudaraku, gereja Tuhan, haleluya. Ulang lagi Bu Linda ayat yang kedua, Mazmur 121 ayat yang kedua, haleluya. Mazmur 121 ayat 2. Amin. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Yang menjadikan langit dan bumi. Ayat selanjutnya, haleluya. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Alkitab berkata, Tuhan tidak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Alkitab berkata, Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu. Tuhan itulah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu. Di sebelah tangan kananmu. Lanjutkan terus, haleluya. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang. Alkitab berkata, matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang. Atau bulan pada waktu malam. Atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawamu. Alkitab berkata, Tuhan itu akan menjaga nyawamu. Maka saudara gereja Tuhan, Daniel berkata kepada Raja Belshazzar, seharusnya Tuanku menyembah, memuji Dia yang menggenggam napas Tuanku. Bahkan saudaraku Yosua berkata, haleluya, demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan. Yosua 23 ayat 9 dan 10. Karena Tuhan itu yang menggenggam napas kita. Tuhan itu yang menjaga nyawa kita. Tuhan itu yang menjauhkan kita dari segala malapetaka, dari segala kecelakaan. Itulah sebabnya Yosua 23 9 dan 10. Haleluya.
Yosua 23 ayat 9. Amin. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu? Bukankah Tuhan menghalau bangsa-bangsa yang besar dari depanmu? Dan akan kamu ini seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. Tidak seorang pun yang bisa bertahan menghadapi kamu sampai sekarang. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang. Anda lihat Bapak Ibu, satu orang dari umat pilihan bisa mengejar 1000 orang. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang bagi kamu, Mengapa? Karena Tuhanlah yang berperang bagi umatnya. seperti yang dijanjikannya kepadamu. Lanjutkan terus, haleluya. Maka demi nyawamu, Saudara Yosua memberikan nasihat kepada orang Israel. Maka demi kesehatanmu, demi nyawamu, bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. bertekunlah mengasihi Tuhan. Siapa yang mau gereja Tuhan? Demi nyawamu, demi kesehatanmu, demi nyawa anak-anakmu. Saudaraku, bertekunlah mengasihi Tuhan. Maka gereja Tuhan dalam kitab Keluaran, haleluya, pasal 4 ayat 22-23. Tuhan berkata kepada Musa, Musa, beritahu Firaun bahwa Israel itu adalah anak sulungku. Maka sebagai anak, dia harus beribadah kepadaku. Keluaran pasal 4 ayat 22-23. Keluaran 4 ayat 22. Amin. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, Musa, engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Israel ialah anakku, Israel itu adalah anakku, anakku yang sulung. anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, biarkanlah Israel pergi, anakku itu pergi, supaya dia beribadah kepadaku. supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, maka aku akan membunuh anak-anakmu, anakmu yang sulung. anakmu yang sulung. Dan saudaraku, itu terjadi. Dalam tulah ke-10 semua anak sulung Mesir mati. Mengapa? Karena mereka mencoba menghalangi umat Israel beribadah. Maka saudaraku, jangan menganggap enteng ibadah. Jangan anggap enteng mempersembahkan korban. Karena Keluaran pasal 5 ayat 3, waktu engkau rajin beribadah, waktu engkau suka mempersembahkan korban, saudara gereja Tuhan, itu menjauhkan engkau dari sakit penyakit sepanjang tahun ini, menjauhkan engkau dari hal-hal yang buruk sepanjang tahun ini. Keluaran 5 ayat yang ketiga. Haleluya. Keluaran 5 ayat 3. Amin. Lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami. Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya, Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. supaya jangan mendatangkan kepada kami penyakit sampar dan pedang. Gereja Tuhan, ternyata ibadah, mempersembahkan korban, menjauhkan kita dari sakit penyakit, dari pedang, dari hal-hal yang tidak baik. Itulah sebabnya gereja Tuhan, datanglah dengan penuh iman sepanjang tahun ini. Datanglah dengan penuh keberanian sepanjang tahun ini, hanya memuji, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan untuk menerima pertolongan kita pada waktunya. Ibrani pasal 4 ayat 16. Haleluya. Ibrani pasal 4 ayat 16. Haleluya. Amin. Ibrani pasal 4 ayat 16. Saudaraku, biarlah gereja Tuhan kau dan saya mengundang Bapak Ibu untuk setia selalu hadir dalam ibadah doa fajar setiap pagi jam 5 pagi. Haleluya. Ibrani 4:16. Ibrani 4 ayat 16. Amin. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian, Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, gereja Tuhan, menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, supaya kita menerima rahmat supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia, dan menemukan kasih karunia. untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Alkitab berkata untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Gereja Tuhan, kapan Anda dan saya menerima pertolongan Tuhan? Waktu engkau datang kepada Tuhan, waktu engkau berharap kepada Tuhan. Waktu gereja Tuhan, engkau dan saya hanya berharap kepada Tuhan. Ayat terakhir, Mazmur pasal 42 ayat 6. Maka orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Tetapi orang yang berharap kepada Tuhan selalu menerima pertolongan yang terbaik dari Tuhan. Mazmur 42 ayat yang ke-6. Mazmur 42 ayat 6. Amin. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? dan gelisah di dalam diriku? Mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, Berharaplah kepada Allah. sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. penolongku dan Allahku. Penolongku dan Allahku. Bahkan Alkitab berkata, gereja Tuhan, Allah itu adalah penolong dalam kesesakan, dan dia sangat terbukti. Saudara, kita tutup dengan tokoh yang terakhir yang bernama Daud. Waktu dia terjepit, dia mengandalkan Tuhan. 1 Samuel 30 ayat 6. Waktu dia terjepit, tidak ada lagi jalan keluar. Saudaraku, bagaimana Daud, dia menguatkan kepercayaannya
Dan dia mencari Tuhan. 1 Samuel 30 ayat 6. 1 Samuel 30 ayat 6. Amin. Dan Daud sangat terjepit Alkitab berkata Daud sangat terjepit. karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Karena rakyat hendak mengatakan ingin melempari Daud dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati. Seluruh rakyat telah pedih hati. Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Waktu Daud terjepit. Waktu Daud, saudaraku, penuh dengan masalah. Daud menguatkan kepercayaannya. Dan dia mencari Tuhan. Lihat hasilnya 19. Tidak ada yang hilang. Dari hal yang besar sampai hal yang kecil. Semuanya dipulihkan. Semuanya dikembalikan. 1 Samuel 30 ayat 19. 1 Samuel 30 ayat 19. Amin. Tidak ada yang hilang pada mereka. Tidak ada yang hilang pada mereka. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Sampai anak laki-laki dan anak perempuan. Sampai anak laki-laki dan anak perempuan. Dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Amin. Semuanya itu dibawa Daud kembali. Gereja Tuhan, apa yang pernah hilang dalam hidupmu akan dipulihkan Tuhan, akan dikembalikan oleh Tuhan. Saudaraku, tema khotbah hari ini, Tuhan satu-satunya penolong. Yang pertama, gereja Tuhan, haleluya, jangan berharap kepada manusia. Jangan mengandalkan Mesir. Jangan mengandalkan kuda-kudanya. Jangan mengandalkan keretanya yang banyak. Jangan berharap kepada para bangsawan. Tetapi poin yang pertama, berharaplah kepada Tuhan dan pandanglah Allah yang Maha Kudus. Layangkan matamu sepanjang tahun ini hanya kepada Tuhan, sebab Tuhan satu-satunya sumber pertolongan. Yang pertama. Yang kedua, gereja Tuhan, haleluya, bukan orang yang kuat yang akan menang, bukan orang yang cepat, tetapi kita berkata adalah orang yang menerima kemurahan Tuhan. Biarlah engkau dan saya hari-hari ini mintalah Tuhan berkati aku, penuhi aku dengan kemurahan-Mu. Karena Mazmur 18 ayat 36 berkata, kemurahan Tuhan yang membuat seseorang menjadi besar. Saya ulangi, Mazmur 18 ayat 36, kemurahan Tuhan, tangan kanan Tuhan yang menyokong kita, dan kemurahan Tuhanlah yang membuat Anda dan saya menjadi besar. Saudara gereja Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa, tundukkan kepala. Haleluya. Tuhan berkati seluruh umat-Mu yang beribadah pada hari ini, dimanapun mereka berada. Roh Kudus bekerja. Nyatakanlah kuasa-Mu, nyatakanlah mujizat-Mu, nyatakanlah kedahsyatan-Mu. Kami rindu Tuhan, sepanjang tahun ini semua umat-Mu mengalami mujizat Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan. Saudara, angkat tangan saudara. Adakah saudara yang sakit hari ini? Dalam nama Yesus terimalah kesembuhan. Dalam nama Yesus terimalah pemulihan. Haleluya, haleluya. Apakah saudara sedang berdoa, sedang bergumul tentang pemulihan keuangan, pekerjaan? Saudara mulai berdoa, jadikan Tuhan satu-satunya pertolongan. Maka saya percaya, ekonomi saudara dipulihkan, bisnismu dipulihkan, karirmu dipulihkan dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya percaya gereja Tuhan, kau dan saya diberkati Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Mari angkat rotimu tinggi-tinggi. Demikianlah Yesus mengambil roti dan memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa roti di tangan mulai persekutuan dengan tubuh Kristus? Engkau yang percaya makan dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, haleluya, amin. Ucapkan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Demikian Yesus mengambil cawan dan berkata, ini darahku diperbuat bagi kamu. Perbuatlah ini peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu percaya? Haleluya. Saya percaya. Mari angkat cawanmu tinggi-tinggi dalam nama Yesus. Angkat cawan tinggi-tinggi dalam nama Yesus. Demikian Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah darahku diperbuat bagi kamu, perbuatlah ini peringatan akan aku. Apakah engkau percaya cawan persekutuan darah Yesus? Minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari mengucap syukur dalam nama Yesus. Ucapkan syukur, ucapkan syukur, ucapkan syukur. Ucapkan syukur Bapak Ibu. Haleluya. Terima pertolongan hari ini. Minta hati yang baru, di mana hati kita tidak berharap kepada para bangsawan, tidak berharap kepada manusia, tidak berharap kepada yang lain. Tetapi hari ini, hati kita murni tulus, murni hanya berharap kepada Tuhan. Angkat tanganmu, berkati seluruh umat-Mu ya Tuhan. Umat-Mu yang sedang berdoa untuk keturunan ilahi, Umat-Mu yang sedang berdoa untuk pemulihan pekerjaan, karir, keuangan, Umat-Mu yang sedang berdoa untuk pemulihan kesehatan, Umat-Mu yang sedang berdoa untuk pemulihan pernikahan. Tuhan yang memberkati berlimpah-limpah. Bahkan umat-Mu yang sedang berdoa untuk pemulihan pekerjaan, pemulihan bisnis diberkati dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Sebentar kami akan membawa persembahan kami, persembahan ucapan syukur, persembahan sulung, persembahan perpuluhan kami boleh memberikan akan mengasihi Tuhan. Mari angkat tangan saudara pulang, terimalah berkat Tuhan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Tuhan berkati semua tangan-tangan yang memberi. Angkat tangan saudara mulai berkatakan, aku percaya
Roti dalam tempayanku tidak akan habis, minyak dalam buli-buliku tidak berkurang. Mulai perkatakan aku percaya, singa-singa muda akan merana kelaparan, tapi orang-orang mencari Tuhan tidak akan pernah berkekurangan. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Amin, amin. Bapak Ibu gereja Tuhan, haleluya, haleluya. Saudaraku umat yang sangat diberkati Tuhan, haleluya. Nanti kita akan mengadakan di bulan Februari, saudara gereja Tuhan, doa puasa Daniel, gelombang yang pertama di tahun ini. Karena itu gereja Tuhan dari sekarang, persiapkan hati Bapak Ibu untuk nanti di bulan Februari kita mengadakan doa puasa Daniel. Yang pertama, yang kedua gereja Tuhan, saudaraku ada ibadah doa fajar setiap pagi, jam 5 sampai dengan jam 7. Saudaraku ibadah ini sudah berlangsung hampir 2 tahun dan sangat memberkati banyak orang. Saya mengundang Bapak Ibu untuk boleh hadir dalam ibadah doa fajar ini untuk menjadi berkat bagi yang lain. Haleluya. Saudaraku kita bangkit berdiri bersama-sama. Angkat tanganmu, pulang terimalah berkat Tuhan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi gereja Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan berikan engkau kasih karunia. Diberkati roh jiwa tubuhmu terpelihara sempurna. Hari ini sampai Maranatha. Tuhan sudah datang menjemput kita yang diberkati berkata. Amin. Amin. Shalom. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Haleluya.